terjadinya bentrokan hebat antara pasukan Dwarawati dan Kurawa. Raden Setyaki mengamuk seperti singa lapar, memukul mundur para prajurit Kurawa dengan kesaktiannya. Adipati Karna pun mencoba menengahi, namun dipaksa bertahan dari serangan Patih Udawa. Wah, sakti juga Setyaki itu ya. Nih, rasakan panah-panah kue Setyaki. Yo, kalau bisa ditahan. Wah, Raden Setyaki sudah bertarung secara fisik sekarang. Tuh, panah dari Raja Anggakarna, biar aku yang menghadapi. Ayo. Panah-panah pun bertuburkan sama kuatnya. Ayo, Setyaki, hadapi gotoku. Das, wah, dor, yo, sakti, ayo. Wah, kurang ajar. Dia menyerang pakai godo, aku tidak akan kalah. Nih, rasakan godo si kuning. Set set ting ting ting, des des wet des, wah wah. Waduh, jangan kabur, wet. Ya, wah, kurang ajar kau Setyaki, berani sekali menghentikan lakuku. Ya, ini senjata Nenggolo aku keluarkan. Yo, kuat apa tidak kamu menang? Dini senjata Nenggoloku, sini. Wah, wah, ayo maju kau. Wah, wah, ayo. Siapa berani melawan kekuatan dari Prabu Baladewa? Ayo, Nenggolo akan menghujam kalian semuanya. Singkat cerita, Prabu Baladewa pun berhasil melangkah masuk ke dalam balai kambang. Namun saat tangannya hendak menyentuh raga dari Prabu Kresna, tiba-tiba ruangan bergetar. Senjata cakra milik Prabu Kresna keluar secara gaib, berputar-putar di udara dengan suara mendenging yang memekakkan telinga dan memancarkan kilatan petir. Prabu Baladewa pun ketakutan dan mundur secara perlahan-lahan. Wah, aku sudah masuk balai kambang. Kresna, Kresna, ayo bangun Kresna, adikku. Wah, aku sudah berhasil masuk ke balai kambang. Ayo Kresna, Kresna, bangun Kresna. Ladahlah, senjata cakra berputar-putar di situ. Tiba-tiba apa ini? Wah, keluar cahaya. Oh, waduh, 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 mengejarku senjata cakra. Wah, 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 wah. Ladahlah, kurang ajar. Senjata cakra malah mengejarku, ini gimana? Kalau nggak mundur kena senjata cakra yo. Wah, nggak bisa dibayangkan. Ayo mundur, mundur, mundur. Aduh, apa ini? Cokro menyerangku. Kresna, apakah kau benar-benar menolak kakandamu sendiri? Bahaya ini kalau nggak mundur. Wah, lari, lari, lari. Prabu Baladewa pun keluar dengan nafas terengah-engah. Ia gagal membangunkan adiknya karena dilindungi oleh pusakanya sendiri. Ia kemudian memerintahkan prajurit Ngastina untuk mengepung seluruh area Dwarawati, menunggu kesempatan lain sementara suasana semakin mencekam. Wah, bahaya ini. Raja Anggakarna, Raja Anggakarna, Injih sinuwun. Siapkan pasukan, kepung balai kambang. Jangan ada satupun yang berani mendekati balai kambang dan mencari kesempatan yang bagus. Baiklah, sinuwun. Hei, pasukan para Kurawa, ayo kepung balai kambang.
Latar tempat berpindah di sebuah wilayah yang gelap dan gersang bernama negara Jurang Parangsuh. Suasana duka menyelimuti Balairung, kerajaan yang terbuat dari batu hitam. Prabu Lokonodewo, seorang raja raksasa dengan perawakan mengerikan, duduk di singgasananya dengan mata menyala merah. Suasana terasa sangat berat karena aroma balas dendam. Di luar, awan hitam menggantung rendah, sementara para prajurit raksasa mengasah senjata mereka, bersiap untuk sebuah ekspedisi kematian menuju negara Amarta. Prabu Lokonodewo dengan suara parau dan menggetarkan dinding ruangan. Wah, Patih Subagendra, hatiku panas seperti terbakar api kawah condro di muka. Togok, ceritakan sekali lagi siapa yang telah berani memisahkan kepala ayahku Raja Kalomongso dari tubuhnya. Togok. Sinuwun, ampun Gusti Prabu. Menurut penglihatan hamba, pelakunya tidak lain adalah kesatria Panengah Pandawa, yaitu Raden Arjuna dari Madukara. Dialah yang telah membunuh ayahanda Gusti Prabu. Prabu Lokonodewo menggebrak singgasana hingga hancur sebagian. Wah, kurang ajar. Arjuna, kesatria sombong itu, dia pikir dia bisa tidur nyenyak setelah membunuh ayahku. Patih, siapkan seluruh bala tentara. Kita berangkat ke Amarta sekarang. Aku akan mengunyah-ngunyah tulang-tulang Arjuna dan meminum darahnya sebagai sesaji bagi mendiang ayahku. Siap laksanakan, Gusti. Pasukan raksasa sudah haus akan peperangan. Kita akan ratakan Amarta dengan tanah. Prabu Lokonodewo pun terbang membelah awan menuju kerajaan Amarta. Namun di tengah perjalanannya, ia berpapasan dengan Raden Gatotkaca yang sedang berpatroli mengawasi keamanan wilayah Pandawa. Wah, di situ ada manusia bisa terbang kayak burung. Siapa itu ya? Bikin aku penasaran saja. Berhenti, hai raja raksasa yang aromanya penuh dengan kebencian. Siapa kau dan apa tujuanmu membawa pasukan besar menuju wilayah Amarta tanpa izin? Cah bagus, perkenalkan, namaku Prabu Lokonodewo dari Jurang Parangsuh. Minggir kau bocah ingusan. Aku tidak punya urusan denganmu. Urusanku adalah dengan nyawa dari Arjuna. Arjuna adalah pamanku, kesatria penegak keadilan. Jika kau ingin menyentuh selembar rambutnya saja, kau harus melangkahi jasadku lebih dulu. Kembali ke lubangmu, atau aku akan menjatuhkanmu ke bumi tanpa raga. Kurang ajar. Rasakan pukulanku ini. Gatotkaca. Wah,